حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat tullabu wat thalibat la'allakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mempelajari pelajaran kita, yaitu Sirah Nabawiyah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan ulangan harian yang pertama di kelas 4. Jadi nilainya pun variatif ya, ada yang mendapatkan nilai bagus dan ada yang mendapatkan nilai yang kurang bagus. Yang mendapatkan nilai yang bagus hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat ya, dan juga memperbanyak murojaah dan belajar. Sedangkan yang mendapatkan nilai yang kurang bagus maka hendaknya dia beristighfar dan juga bersyukur kepada Allah ya. Dan juga hendaknya dia juga harus banyak murojaah ya, murojaah pelajaran PAI-nya. Baik, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran Miladun Nabi Sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Kelahiran Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, di buku modul kalian yaitu halaman 34. Silakan ya dibuka bukunya. Taib. Wulidan Nabiyyu Shallallahu alaihi wasallam bi Makkah. Nabi dilahirkan di Mekah ya, di Mekah. Fi sobihati yaumil isnain, yaitu pada waktu pagi pada hari Senin ya, fi syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal, am min hadisatil fil, pada tahun ya kejadian tentara bergajah menyerang Mekah. Jadi kejadian pada tahun itu ada tentara bergajah menyerang Mekah. Nabi dilahirkan pada tahun itu ya, pada tahun itu di bulan Rabiul Awal, dan itu merupakan kisah yang terkenal ya di Jazirah Arab tentang penyerangan pasukan bergajah menyerang Mekah yang dipimpin oleh raja siapa? Raja Abrahah ya, yang berada di Yaman. Jadi ceritanya di Yaman ada seorang raja namanya Abrahah ya. Rajanya ini di Yaman, mereka mempunyai istana kuil yang besar ya. Mempunyai istana kuil yang besar, gereja ya. Dan ingin menyaingi Ka'bah. Ya, kemudian dibuat megah ya. Suatu ketika ya, ada seorang Quraisy yang membuang kotoran di situ ya. Kotorannya ya. Kotoran nya di situ. Hingga akhirnya Raja Abrahah ini marah. Dan ketika diketahui yang membuang kotoran itu adalah seorang Quraisy, maka Raja Abrahah itu ya, dengan bala tentaranya mempersiapkan pasukan ya. Pasukannya yang berjumlah sangat besar, kemudian menaiki gajah ya. Gajah yang paling besar namanya Mahmud ya. Ketika sampai ya di Mekah, maka kabilah-kabilah Arab ya itu tidak mampu untuk menyerangnya ya, sehingga sampai di Mekah. Ketika sampai di Mekah, maka gajahnya itu tidak mampu untuk masuk, menderum di perbatasan ya. Sedangkan orang-orang Quraisy ya, mereka naik ke gunung-gunung ya, tidak mau menyerang. Dan Abdul Muthalib ya, kakek Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mempunyai 200 onta ya, yang onta itu ditawan oleh pasukan bergajah tersebut
Akhirnya Abdul Muthalib datang menemui Raja Abraha, ya, dan mengatakan, ya, kembalikan onta-onta saya. Kemudian Raja Abraha, kenapa kau, ya, malah ingin mengambil ontamu? Ya, kenapa engkau malah ingin mengambil ontamu? Sedangkan kami ini ingin menghancurkan Ka'bah. Maka kata Abdul Muthalib, ya, silakan saja, ya. Adapun onta-onta ini, ya, yang 200 ini adalah milik saya. Ya, maka saya berhak untuk mengambilnya. Ya, sedangkan Ka'bah itu adalah milik Allah. Ya, Allah yang akan menolongnya. Maka diberikanlah onta Abdul Muthalib sebanyak 200. Ya, sedangkan, ya, Ka'bah, ya, Allah yang akan menolongnya. Maka kemudian ketika ingin ingin menghancurkan Ka'bah itu, para gajah-gajah itu tidak mau untuk berjalan, bahkan balik lagi ke arah Yaman, ya. Maka seketika itu, ya, datanglah burung yang jumlahnya sangat banyak, ya, yang membawa kerikil-kerikil yang sangat panas, ya, yang masing-masing burung membawa 3 batu yang sangat panas, ya, keduanya berada di kakinya dan yang satu lagi berada di mulutnya. Maka setiap yang mengenai batu tersebut maka akan tembus, ya. Ada yang mengenai tangan maka tembus ke tangan, ya, badan tembus ke badan, maka banyak yang meninggal, ya. Dan juga ketika mengenai, ya, itu akan panas dan merasa gatal sampai, ya, rontok seluruh tubuhnya. Dan Abraha sendiri, ya, dia termasuk orang yang kabur, ya, tetapi badannya sudah rontok, ya, karena tertimpa oleh batu-batu tersebut. Maka dia meninggal di Yaman, ya. Ketika sampai Yaman maka dia meninggal, kemudian jantungnya keluar. Ini diantara kisah, ya, tahun gajah, yaitu terjadinya penyerangan gajah, ya, penyerangan tentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Allah yang melindunginya. Dan Nabi Muhammad lahir di tahun tersebut karena tahun ini sangat terkenal, ya. Jadi zaman dulu itu orang ketika lahir itu tidak diketahui tahunnya tahun berapa, ya. Biasanya disandarkan oleh kisah-kisah yang terkenal pada saat itu. Misalnya si Fulan lahir, ya, 2 tahun setelah tahun gajah, atau si Fulan lahir 3 tahun sebelum tahun gajah. Jadi patokannya tahun gajah. Nah, adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya, ya, ketika tahun gajahnya, ya. Paham, ya? Kalau tidak paham maka bisa bertanya ke Ustadz. Nah, ini jadi Nabi dilahirkan di Mekah pada pagi hari Senin, ya, bulan Rabiul Awal, ya. Bulan Rabiul Awal, tahun ketika kejadian perang, ya, yaitu tahun ketika kejadian perang tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian wala yu'rafu tarikhu yaumi maulidihi bitahdid, dan tidak diketahui secara pasti hari kelahirannya, ya. Hari kelahirannya itu hari Senin, ya. Ulama bersepakat hari kelahirannya itu hari Senin. Kenapa? Karena ketika Nabi ditanya tentang, ya, Nabi kenapa puasa Senin dan Kamis, maka Nabi mengatakan, ya, hari Senin itu adalah hari kelahiran saya, ya. Hari Senin hari kelahirannya, ya. Maksudnya tidak diketahui secara pasti itu tanggalnya, ya, tanggal berapa, ya, Nabi itu dilahirkan. Adapun harinya maka hari Senin sudah menjadi kesepakatan para ulama. Adapun tanggalnya maka ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan Nabi itu lahirnya, ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang paling terkenal nih, paling masyhur, ya, tersebar di kalangan masyarakat bahwasanya Nabi lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 17 Rabiul Awal. Jadi tidak diketahui secara pasti tanggalnya, ya, tanggal berapa. Adapun hari lahirnya maka hari Senin, ya, hari Senin. Kenapa? Karena Nabi berpuasa, ya, hari lahirnya. Makanya ketika kita, ya, ingin, ya, bersenang-senang atau merayakan hari lahir Nabi, maka hendaknya kita berpuasa pada Senin, ya, hari Senin, ya, berpuasa pada hari Senin, ya, bukan merayakan pada tanggal 12 Rabiul Awal, karena tanggal 12 Rabiul Awal itu apa? Ya, ulama berbeda pendapat tentang, ya,
tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya sampai sini? Kemudian berikutnya, ya halaman 34 masih ya. Walamma waladatu ummu arsalat ila jaddihi Abdul Muthalib. Ya, dan ketika ibunya melahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ibunya Nabi siapa namanya? Aminah. Ya, melahirkan Nabi. Ya, ibunya membawa ke kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Tubashiruhu bihafidihi. Ya. Kenapa? Untuk mengabarkan kelahiran cucunya, mengabarkan berita gembira akan kelahiran cucunya. Ya, siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian wadakhala bihil Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib membawa Nabi Muhammad SAW ke dalam Ka'bah. Karena pada saat itu ya pemimpin kaum Quraisy Abdul Muthalib. Ya, beliau yang megang kunci Ka'bahnya. Jadi Nabi dibawa ke dalam Ka'bah. Wada'allaha. Ya, kemudian Abdul Muthalib berdoa kepada Allah ya. Ya, untuk kebaikan Nabi Muhammad SAW. Ya, wasyakarolahu, dan juga bersyukur kepada Allah ya. Bersyukur kepada Allah apa? Ya, akibat sebab kelahiran apa? Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan cucu yang paling Abdul Muthalib sayangi, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, berikutnya halaman 35, waqtaro lahu isma Muhammadin. Ya, kemudian kakeknya Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad. Ya, waqtaro lahu isma Muhammadin. Ya, wahadal ismu lam yakun ma'rufan fil Arab. Dan nama Muhammad ini tuh dulunya belum dikenal di bangsa Arab. Ya, mungkin belum ada di bangsa Arab. Ya, ya. Bahkan nama Muhammad ini ya sudah ada ketika Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya. Ya, Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya bahwasannya nanti akan ada seorang nabi yang namanya Ahmad. Ya, mimba dismuhu Ahmad. Akan ada seorang nabi setelahku yang namanya adalah Ahmad. Ya, tapi nama Ahmad ini belum dikenal di bangsa Arab. Maka Abdul Muthalib ya memberi nama Muhammad. Ya, kenapa? Karena dia berharap rojaan ayyuhmad. Ya, berharap agar Nabi Muhammad itu akhlaknya terpuji. Taib, ini diantara sedikit kisah ya kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang perlu kita ketahui. Taib, sampai sini aja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang sulit dipahami dan kurang dimengerti, maka ya bisa bertanya kepada guru kalian masing-masing. Ya, Ustadz cukupkan sampai sini ya. Ustadz tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.